Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aidil, NPM 23351035 dari kelas 3E Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum struktur data saya, yaitu dengan tugas membahas soal UTS, di mana ada di nomor 3 dan nomor 4. Dan soalnya berbunyi, lakukan proses sorting terhadap data tinggi badan mahasiswa secara ascending dengan menggunakan metode selection sort beserta fungsi dalam program Python. Dari datanya yaitu ada 175, 155, ada 178, ada 161, ada 185, dan 153. Kita masuk dulu ke nomor 3 dulu yang akan saya jelaskan. Yang dimana perintah soalnya itu lakukan proses sorting terhadap data tinggi badan mahasiswa secara scanning dengan menggunakan metode selection sort beserta fungsi dalam program Python. Nah, di sini saya telah membuat kodenya, yaitu seperti di layar VS Code saya. Yang pertama itu saya mendefinisikan atau mendeklarasikan dulu fungsi tersebut, yaitu def cell sort itu ke singkatan dari selection sort dan DTM. DTM ini parameter dari fungsi saya, yaitu data tinggi mahasiswa. Nah, di sini saya juga mendeklarasi iterasi sama dengan nol. Iterasi ini nanti yang akan menjadi perulangan dalam saat kita melakukan sorting dengan ascending nanti. Selanjutnya itu saya mendeklarasikan sebuah perulangan for yang dimana i dalam range yaitu len DTM dalam kurung DTM yaitu len panjang dari sebuah data. Di sini bisa kita lihat data DTM-nya yaitu 175, 155, 178, 161, 185, dan 153. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, berarti di sini 6 dikurang 1,0 minus 1. Nah, pada perulangan for ini berfungsi untuk memundurkan dari sebuah data yang ingin kita susun. Ya, nah di mana setelah saya bikin notes di sini, nah di sini kan bisa dilihat bahwa for i dalam range atau dalam jangkauan len DTM kurang 1. Berarti dalam I itu sama dengan dalam jangkauan itu jumlah datanya ada 6 dikurang 1 berarti ada 5 sama dengan 5. Nah, nanti akan berjumlah 5 perulangan yang akan kita loopingkan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kita masuk ke codingan seterusnya, yaitu saya juga mendeklarasikan posisi max, yaitu ialah posisi maksimal atau angka terbesar yang ingin kita selection sortkan nanti. Yaitu di sini saya mendeklarasikan 0 untuk sementara, dan di bawahnya saya juga mendeklarasikan perulangan lagi di dalam perulangan, yaitu lokasi dalam range 1, i tambah 1. Bisa kita baca seperti ini, kan lokasi di dalam range itu 1. Elemen ke-1 sampai I tadi berapa kita dapat? I tadi dapat 5. Berarti 5 ditambah dengan 1. Ini sama dengan 6. Nah, berarti sudah kita temukan bahwa dari elemen 1 sampai elemen ke-6 yang akan dicek mana posisi max-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Setelah saya buat, di sini bisa juga ini kan di kita deklarasikan saja ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini elemen ketiga, elemen keempat, ini elemen kelima, ini elemen keenam. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi kan di perulangan for untuk lokasi ini range-nya dari elemen 1 sampai elemen 6. Nah, jika sudah terpenuhi, maka kita akan menjalankan lagi if, yaitu fungsi selection. Yaitu if fungsi selection dari program yang ingin kita jalankan nanti, yang dimana ini berfungsi untuk menentukan posisi max-nya ada berada di mana gitu. Kemudian di mana?
if jika DTM ini parameter yang di atas yang saya ambil, saya panggil DTM lokasi lebih besar daripada DTM posisi max. Nah, bisa dilihat bahwa tadi kan dari elemen 1 sampai elemen 6. Nah, dicek oleh sistem. Berarti dari elemen 175 sampai elemen ke 153 itu dicek mana yang lebih besar. Nah, dapatlah tadi yang dilihat dari sistem yang paling besar itu ada di 185. Nah, kita dapat berarti DTM posisi max-nya kita taruh di sini saja. Jadi sekarang posisi max-nya menjadi 185 besarnya. Nah, setelah kita mendapatkan posisi max, yaitu berada di indeks keempat, elemen kelima tadi kan. Nah, bisa kita cek lagi untuk jika DTM indeks lokasinya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini. Kan dari for i dalam range len DTM itu kan dikurang 1,0 kurang. Nah, di sini kuncinya. Ma- Kenapa ini min 1? Karena nanti sistem akan mengecek mulainya itu dari kanan. Nah, bisa teman-teman lihat, ini kan indeks ke 0. Berarti kalau min 1, berarti sana karena ini min 1. Indeks min 1 berarti ada di sebelah kanan. Nah, berarti nanti di sini indeks min 1-nya. Nanti maka akan dicek. Berarti kalau mulainya dari sini min 1, dari 153, nah nanti dibandingin. Kan min satunya di sini, berarti itu ada di indeks 5. Nah, bisa dilihat, berarti DTM eh, kurung siku, kurung siku, itu indeks 5 lebih besar daripada DTM indeks DTM indeks 4. Nah, coba dicek apakah jika DTM lokasi yaitu DTM indeks kelima lebih besar daripada DTM posisi max indeks keempat. Nah, indeks kelimanya kan 153. Kita taruh di sini 153. 153. Lebih besar pada DTM 4, indeksnya 185. Nah, bisa dilihat di sini, apakah 153 lebih besar daripada 185? Salah. Maka program posisi sama dengan lokasi itu tidak akan berjalan. Nah, jika tidak 153 lebih besar daripada 185 itu salah, maka sistem akan langsung berjalan ke program nih di bawah for, yaitu temporary sama dengan DTM1, yang dimana temporary ini merupakan tempat penyimpanan sementara untuk nilai atau data yang ada pada program kita tersebut. Nah, setelah itu temporary akan menyimpan nilai DTM I. Berapa DTM I-nya? I bisa kita lihat, yaitu nilai dari nilai lokasi tadi. Nilai si lokasi tadi ada di indeks ke-5. Indeks ke-5 jadi 153. Disimpan ke temporary. Jadi bisa dilihat temporary itu sama dengan 153 sekarang. Nah, turun lagi di bawah. Kan si DT temporary-nya sudah jadi 153 di sini. Ini menyimpan 153 di temporary. Dan otomatis DTMI-nya kosong. Nah, isi-isi lagi. Diisi oleh DTM si QI. Nah, kan kosong nih. Jadi akan diisi oleh DTM posisi max. DTM posisi max itu berapa? DTM posisi max kan ada di indeks keempat. Indeks keempat. Yaitu DTM I-nya sekarang jadi DTM I-nya sekarang. I-nya itu 5 tadi. I-nya itu 5. Sekarang sudah menjadi DTM indeks keempat, yaitu 185. Nah, di sini berarti anggaplah sini 185. 185 disimpan ke DTM I, yaitu I-nya tadi adalah 5.
ke indeks kelima. Terus karena DTM posisi maksimalnya udah kosong, tadi kan diisi oleh 185. Sekarang udah kosong nih DTM max. Nah, si DTM max kan kosong, akan diisi oleh nilai dari temporary. Berapa nilai dari temporary? Ini 153. Nah, jadi perpindahan tempat bisa dilogikakan kayak gini. DTM eh, di sini 5 lah. 5 itu sama dengan 153. Terus di sini DTM indeks keempat. Nah, sama dengan 185. Kalau dilogikakan, maka akan jadi seperti ini. Nah, terus bisa kan jadi seperti ini. Nah, kan penyimpanannya udah ini nih, udah jelas. Terus ada temporary. Si temporary ini nanti yang akan menampung si 153 duluan. Nah, tampunglah di temporary. Jadi temporary ubah di sini 153. Nah, si DTM 4 posisi maksimal dipindahkan ke sini. Jadi di sini 185-nya. Nah, di sini kosong nih. Nah, si temporary-nya nanti akan diisi di posisi maksimalnya tadi. Di indeks keempat, jadi 153. Nah, jadi si temporary juga jadi kosong. Bisa disebut bahwa temporary ini bukan tempat sementara penyimpanan dari nilai atau data yang ingin kita sorting tadi. Nah, setelah semua prosesnya berjalan, sudah tukar tempat, jadi ini merupakan proses atau sistem yang digunakan atau kondisi lah bisa disebut untuk menukar tempat dari si data yang ingin kita selection sorting tadi. Nah, bisa kita lihat di pada iterasi pertamanya itu ada 175, 155, 178, 161, 153 karena tadi udah berubah, bisa dilihat di sini di DTM 5 atau di sini DTM indeks keempat itu udah berubah jadi 153 karena disimpan di DTM indeks 4 153. Nih outputnya. Terus dipindah juga DTM indeks kelimanya jadi 185. Nah, seperti itu. Bisa kita lanjut lagi. Ini kita kosongkan lagi. Ini kita kosongkan lagi. Nah, ini dikosongin lagi. Nah, selanjutnya itu kan kita udah eh, sampai di sini, di temporary ini. Nilainya sudah bertukar. Terus lanjut, iterasi plus satu. Jadi iterasi di sini kan mulai dari nol. Berarti sekarang jadi satu. Sekarang iterasinya udah jadi satu. Lanjut lagi, program akan berjalan. Nah, program akan terus berjalan nih. Di mana for i dalam range, dalam len. Dan yang kata tadi kan eh, 6 tadi kan. Ada 6. Terus dikurang satu. Karena tadi udah berjalan, berarti di bagian ini, di bagian si 185 tidak dihitung lagi. Karena udah dibatasi. Berarti lane-nya udah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, berarti di sini 5. 5, 5 kurang 1 sama dengan 4. Dapat 4. Nah, misalnya posisi max, lanjut lagi. Masih di 0 sementara, karena 185 udah nggak dianggap lagi. Terus lanjut. Ke perulangan lagi. Lokasi dalam range 1. I-nya kan tadi udah dapat 4. 4 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi, nilai yang akan dicek yaitu dari elemen 1 sampai elemen 5. Dicek lagi itu dari elemen 1 sampai elemen 5. Berarti dari elemen 1, elemen 5. Berarti elemen ini udah ditutup. Ini. Jadi udah dikunci istilahnya. Yang dicek akan dari elemen 1 sampai elemen ini. Nah, bisa dicek lagi tuh, mana elemen paling besar. Oh, ternyata ketemu. Yaitu ada di elemen 178 yang paling besar. Nah, ada di elemen 178 yang masih belum eh, di selection sort. Nah, kan elemen 178.
ada di indeks kedua. Ya, ada di indeks kedua. Di sini kita rubah menjadi yang paling besar itu 178. Itu ada di indeks 2. Elemen ketiga. Nah, setelah kita tahu DTM-nya posisi max indeks kedua. Berarti DTM, DTM lokasinya, DTM ini untuk lokasi ya. Terus ini untuk DTM maksimalnya maksimalnya di indeks 2. Nah, dicek nih. Kan sampai 4 nih. Sampai di indeks keempat yang dicek dari elemen 1 sampai elemen 5. Contohnya di 100 di sini. Bentuknya dari 175 ke 153 yang akan dicek. Dapatlah yang paling besar 178. Kan tadi untuk menentukan lokasinya itu dilihat dari sebelah kanan, karena min 1. Kan dari elemen 1 sampai elemen ke 5 lagi disisakan, berarti yang akan dicek itu 153 lagi. 153 sama 178. Berarti DTM untuk lokasinya itu ada di indeks indeks ke-5, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada di indeks keempat. Nah, ada di indeks keempat. Setelah kita taruh nilainya untuk pengecekan, itu DTM 4 itu ada 153 ya. 153 di indeks keempat. Terus lebih besar daripada DTM 2 itu 178. Ya benar, 178. Dan di sini sistem akan mengecek apakah 153 lebih besar daripada 178. Salah. Maka kalau salah, kondisi ini tidak akan dijalankan. Maka akan lanjut ke temporary lagi. Temporary tadi ialah tempat penyimpanan sementara. Nah, di sini kita ubah dulu. Kan temporary, berarti anggap di sini lah. Saya taruh temporary-nya, temporary akan menyimpan. Temporary akan menyimpan. DTM I. I-nya apa? Ya, dia akan menyimpan DTM, yaitu si indeks keempat yang akan disimpannya. Nah, dia akan menyimpan indeks keempat ke temporary. Berarti otomatis di sini indeks 4 yaitu 100 berapa? Indeks keempat 100 0, 1, 2, 3, 4, 153 ya. 53. Disimpan ke temporary. Terus lanjut lagi. Nah, terus lanjut lagi. Kan ini sudah. Ini lagi. DTMI berarti DTM. DTM. Tadi kan ini 4 nih. Berarti udah kosong. Si 4-nya ini udah kosong berarti. Nah, maka akan diisi oleh DTM posisi max. Posisi maksimalnya ada di indeks kedua, yaitu 178 DTM. Taruhlah sini 2, terus nilainya 178. Nah, berarti yang mengisi DTM indeks keempat itu ada 178. Ketemu, terus lanjut lagi. Berarti DTM indeks kedua itu berarti kosong. Berarti kosong. Nah, yang akan mengisi DTM indeks kedua itu adalah temporary yang diisi, yang ditampung nilai 153. Berarti di sini temporary dengan nilai 153. Nah, bisa dilihat di sini logikanya ini. DTM. Di sini DTM-nya DTM 4. Itu 153 nilainya. Nah, di sini DTM 2. Itu nilainya 178. Temporary-nya masih kosong. Kita lihat temporary sama dengan DTMI. Berarti si DTM 4 akan ditampung oleh 153. Berarti 153 dipindah sini. Nah, sini kosong berarti. Nah, terus lanjut DTMI kosong berarti akan ditampung nilai dari DTM posisi maksimal. Ini posisi maksimal. 178-nya pindah di sini. 178. Nah, berarti DTM 2 indeks keduanya kosong. Dari mana akan diisinya? Dari DTM posisi maksimal ini, posisi maksimalnya indeks 2 tadi kosong, diisi oleh temporary 153. Sorry.
Nah, diisi oleh 153, jadi sini 153. Dan temporary-nya jadi kosong lagi. Temporary ini merupakan tempat penyimpanan sementara. Nah, terus selanjutnya kalau sudah berjalan, nah kan ini udah berubah nih, posisinya udah berubah. Berarti di DTM 4, di indeks keempat itu ada 178. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat, ini sudah berubah jadi 178 di indeks keempat dan 153-nya ada di indeks kedua ini. Nah, terus lanjut lagi. Sistem akan menjalankan iterasi ditambah satu, jadi iterasinya menjadi dua lagi iterasinya. Terus sampai begitu terus sampai iterasinya itu dengan 5 sama dengan 5. Nanti di sini akan dicek jika di sini DTM lokasinya lebih besar daripada DTM posisi maksimal, maka posisi maksimal sama dengan lokasi. Nah, disitulah akan terjadi pemberhentian dari program tersebut. Nah, bisa dilihat dari codingan ini dijalankan, maka akan seperti ini. Dari yang tadi-tadi kita pindahkan dari 185 dengan 53, terus 178 dengan 153, dan seterusnya. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan yaitu nomor 4, yang dimana dengan bunyi soal, lakukan proses searching dengan menggunakan metode binary search terhadap data nomor rekam medis dari 7 pasien. Dengan menggunakan metode binary search, data nomor rekam medis yang dicari ialah 114. Maaf, buatlah fungsi pencarian data dengan menampilkan indeks data nomor rumah sakit yang dicari dalam program Python. Nah, di sini telah saya bikin codingan ya, yaitu seperti ini. Bisa dilihat di lembar jawaban, di lembar, di halaman VS Code-nya. Yang pertama itu tadi di soal minta menggunakan fungsi eh, dari binary search. Nah, dari sini saya membuat dengan mendeklarasikan def, yaitu fungsinya, terus set number itu merupakan nama dari fungsinya, terus menggunakan parameternya, yaitu angka cari sama list, yaitu list dari rekam medis dari pasien. Terus selanjutnya itu bisa dilihat, pertama mendeklarasikan ketemu sama dengan false yang berfungsi nanti untuk sebagai kondisi dari perulangan yang akan dilaksanakan. Terus ada list sama dengan sort, yaitu untuk mensorting dari data yang telah kita punya. Dalam di sini ada 115, 112, 113, dan seterusnya. Itu akan disorting menggunakan fungsi ataupun code ini. Dan print list di sorting akan kelihatan. Terus di sini saya mendeklarasikan juga indeks awal, indeks akhir, dan indeks tengah. Indeks awalnya 0, indeks akhirnya itu dicari dari len list. Nah, listnya itu dari ini, dari berapa banyak data yang telah saya masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Nah, bisa kita cari di notepad aja biar mudah. Nah, di sini. Dan listnya kan 7 tadi telah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 dikurang 1. Sama dengan 6. Berarti sama dengan 6. Indeks akhirnya ialah 6. Indeks awal adalah 0 dan indeks tengah sama dengan 0. Selanjutnya itu, sini saya menggunakan while, perulangan while, yang dimana kondisinya itu jika indeks awal lebih kecil sama dengan indeks akhir dan tidak ketemu. Nah, bisa dilihat bahwa indeks awal yang saya deklarasikan itu ialah 0 awal-awal. Lebih kecil sama dengan indeks akhirnya yaitu 6. Nah, dan ada perbandingan kalau tidak salah saya dan nah seperti ini tidak ketemu, not ketemu. Nah, berarti apakah dua kondisi ini terpenuhi? Bisa dilihat 0 apakah lebih kecil sama dengan 6? Ya, terpenuhi. Soalnya 0 lebih kecil daripada 6 walaupun sama dengan 6. Terus eh, not ketemu, apakah tidak belum ketemu? Ya, masih false di sini. Maka program akan berjalan, yaitu dengan menjalankan indeks tengah sama dengan. Nah, di sini programnya akan berjalan, yaitu dengan indeks IT aja saya singkatkan sama dengan indeks awal. Indeks awal kita yaitu 0 pertama. 0 ditambah indeks akhir yaitu 6 dibagi sama 2.
Nah, maka hasilnya akan sama dengan 3 dapatnya. Berarti indeks tengah kita yaitu sama dengan 3. Nah, setelah ini dijalankan, maka saya juga mendeklarasi menggunakan if else. Di sana ada kondisi jika list dari indeks tengah sama dengan angka cari, maka akan ketemu dan true. Nah, maka akan selesai gitu. Bisa dilihat di sinilah kita di sini. Jika list indeks tengahnya tadi berapa? Di indeks eh, di indeks 3. Nah, sebelum kita mengetahui semua, kan di sini kita sudah men-sorting. Kita sudah men-sorting data, yaitu bisa kita lihat ada mulai dari 111, terus ada 112, 113, 114, 115, terus ada 116, ada 117. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini bisa dilihat list indeks ketiga, ini indeks tengahnya yaitu 3, udah ketemu. Ini sama dengan angka cari. Angka cari kita berapa? Kalau di soal bisa dilihat, angka cari itu ada di 114. 114. Nah, bisa kita lihat di sini, ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, ini indeks 4, ini indeks 5, ini indeks 6. Nah, bisa dilihat bahwa jika list indeks tengah kita 3 sama dengan angka yang kita cari itu adalah 114, kita lihat indeks ketiga kan itu 114, maka akan true. Ketemunya akan true. Sini. Maka di sini ketemu kita sama dengan true. Nah, maka di sini sistem akan membaca ketemu sama dengan true if, jadi langsung turun di sini return. Karena kan if-nya sudah benar di sini. Jadi tidak perlu turun ke else. Turun ke return akan mengembalikan ke ketemu. Ketemu tadi kan udah true. Jadi di sini udah berubah, tak pas lagi jadi true. Nah, terus sistem akan mengembalikan juga di indeks tengahnya. Indeks tengah sekarang menjadi 3 sekarang. Terus dicek lagi nih. Indeks tengahnya sudah 3. Kita lihat 3 kan. Terus indeks awal tetap 0. Ini tetap. Terus di sini akan mengecek indeks awal. Indeks awalnya 0. Dan indeks akhirnya itu 6. Terus di sini nanti akan masalah. Kan ini not ketemu tidak terpenuhi. Soalnya tadi ketemunya sudah true, sudah ketemu istilahnya. Jadi tidak terpenuhi. Jadi sistem atau while-nya sudah berhenti dan tidak lagi melooping sesuai kondisi yang tertera di sini. Maka di sinilah bisa kita panggil lagi hasilnya set number, yaitu angka cari huruf dari ini dari data tersebut. Nah, itu. Terus di sini ada fungsi seleksi selection dari jika hasilnya tidak dari jika hasil jika tidak hasil indeks 0, maka nomor rekam medis pasien tidak ditemukan. Contoh seandainya kita masuk eh, di luar data ini, maka sistem akan menjalankan bahwa nomor rekam medis pasien tidak ditemukan. Jika tidak, maka akan menampilkan nomor rekam medis pasien ditemukan pada list indeks keberapa. Ya, di sini kita akan mengecek. Di sini kan ini codingannya, code yang telah saya buat akan kita run. Di sini kita masukkan 114 yang dicari sesuai soal. Di enter. Nah, di sini telah terlihat ini list sebelum disorting, terus list setelah disorting. Nah, dilihat bahwa nomor rekam medis pasien 114 itu ditemukan pada list indeks ketiga. Sesuai dengan data yang telah kita cari di note tadi, ada di indeks 3 yaitu 114. Nah, berhentilah sistem tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, mulai dari nomor 3 dan nomor 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.